Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliana, NPM 1911060363 dari kelas 6C jurusan Pendidikan Biologi. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi yang diampu oleh Ibu Nuhbatul Bidayati HK MPD. Baiklah, materi yang pertama yaitu asesmen formatif. Hasil dari 20 penelitian yang direview menunjukkan inovasi, termasuk peningkatan pelaksanaan asesmen formatif, peningkatan hasil belajar secara substansial dan signifikan. Typical effect size dari eksperimen asesmen formatif berkisaran antara 0,4 dan 0,7 yang berarti asesmen formatif berpengaruh sangat besar terhadap gain hasil belajar. Perbaikan pada asesmen formatif lebih membantu peserta didik yang tergolong low achievers daripada peserta didik yang biasa. Selanjutnya yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif yaitu bentuk penilaian yang mengukur outcome belajar siswa yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu literasi asesmen. Literasi asesmen merupakan kemampuan dalam memahami prinsip-prinsip dasar asesmen yang berkualitas dan bertindak sesuai tujuan pembelajaran yang dirancang dengan mengupayakan penggunaan yang seimbang berbagai asesmen alternatif. Berikut ada prinsip-prinsip dari asesmen, yaitu yang pertama, pemikiran yang jelas dan komunikasi efektif, yaitu asesmen yaitu meskipun tidak tingkat pencapaiannya seringkali diterjemahkan menjadi skor, ada dua faktor penting yang perlu dipahami. Yang pertama, angka bukanlah satu-satunya cara untuk menyatakan pencapaian. Yang kedua itu simbol untuk mengatakan pencapaian siswa sama bermaknanya dan sama bergunanya dengan definisi pencapaian dan kualitas penilaian yang digunakan untuk menghasilkannya. Lalu yang kedua itu ada guru yang memegang peran. Guru berperan mengarahkan penilaian untuk menentukan apa yang harus dipelajari oleh siswa dan apa yang siswa rasakan berkaitan dengan penilaian yang dilakukan. Yang ketiga itu ada siswa sebagai pengguna yang harus diperhatikan, yaitu siswa itu pihak yang paling memanfaatkan hasil penilaian. Melalui penilaian kelas, mereka dapat mempelajari kinerjanya serta mempelajari standar kualitas kinerjanya dari guru. Yang keempat itu ada sasaran yang jelas dan sesuai. Kita tidak dapat memulai hasil pendidikan secara efektif jika tidak mengetahui dan memahami apa yang sebenarnya nilai keluaran tersebut. Terus yang kelima ada penilaian yang baik. Penilaian yang baik merupakan suatu keharusan dalam setiap konteks penilaian. 5 standar yang harus dipenuhi untuk mencapai penilaian yang baik meliputi sasaran pencapaian yang jelas, maksud atau tujuan yang jelas, metode yang sesuai, kinerja contoh yang layak, pembatasan, dan adanya upaya untuk mencegah kesalahan pengukuran. Selanjutnya ada perhatian terhadap dampak antar personal. Kita harus selalu berusaha melaksanakan penilaian yang baik, mengkomunikasikan hasilnya secara hati-hati dan pribadi, dan mengantisipasi hasilnya sehingga dapat mempersiapkan diri untuk memberikan dukungan terhadap siswa yang mencapai pencapaiannya rendah. Selanjutnya ada analisis pokok uji. Pengertian dari analisis pokok uji adalah suatu prosedur yang sistematis untuk menyelidiki informasi-informasi khusus terhadap alat evaluasi yang disusun. Selanjutnya, tujuan dari analisis pokok uji yaitu yang pertama, upaya memperbaiki atau meningkatkan kualitas alat evaluasi.
Selanjutnya mengidentifikasi soal yang baik, kurang, baik, dan jelek. Dan selanjutnya mendiagnostik kemampuan siswa. Dan yang terakhir itu mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu uji program SPSS. SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi, serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana, sehingga mudah untuk dipahami cara mengoperasiannya. Selanjutnya yaitu uji program dari SPSS, yaitu yang pertama ada proses statistik dengan SPSS. Data yang pertama itu data yang akan diproses dimasukkan lewat menu data editor yang otomatis muncul di layar saat SPSS dijalankan. Yang kedua, data yang diinput kemudian diproses juga lewat menu data editor. Yang ketiga itu hasil pengolahan data muncul di layar Windows yang lain dari SPSS, yaitu output navigator. Lalu yang kedua itu ada uji reliabilitas menggunakan SPSS. Uji reliabilitas itu yaitu pengujian yang menunjukkan apakah suatu instrumen yang digunakan untuk memperoleh informasi dapat dipercaya untuk mengungkapkan informasi di lapangan sebagai alat penggunaan data. Langkah-langkahnya itu yang pertama, klik analis, lalu ke reliability analysis. Lalu yang kedua itu pilih variabel pada jendela reliability analysis. Selanjutnya, klik statistik pada jendela reliability analysis. Selanjutnya, yang terakhir klik OK pada jendela reliability analysis. Lalu yang ketiga, menggunakan data. Caranya yaitu yang pertama, buka lembar kerja SPSS for Windows, lalu blank dokumen pada komputer, kemudian klik variabel view, terus klik data view, masukkan data yang ada. Selanjutnya, lanjutkan analisis data menggunakan analisis scale, lalu ke reliability analysis. Selanjutnya, muncul kotak reliability analysis, masukkan semua variabel yang ada, yaitu soal 1-10 ke dalam kotak items dengan mengklik tombol anak panah. Dan yang terakhir itu isi kotak reliability analysis. Statistik yang muncul lalu centang pada deskriptif for untuk item, scale, dan scale if item delete. Lalu non pada unavailable, klik continue, kemudian klik OK. Selanjutnya ada uji normalitas menggunakan SPSS. Uji normalitas adalah suatu cara yang dilakukan untuk melihat apakah data dalam penelitian telah terdistribusi secara normal. Cara ujinya yaitu biasanya memiliki dua pilihan, yaitu Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Lalu yang terakhir yaitu ketentuan uji normalitas. Dalam uji normalitas terdapat indikator yang disebut nilai signifikasi. Apabila data memiliki nilai signifikasi 0,5, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut normal. Baik itu Kolmogorov, Smirnov maupun untuk Shapiro-Wilk. Selanjutnya yaitu uji program ANATES. ANATES merupakan sebuah program aplikasi komputer yang bertujuan untuk menganalisis butir soal. Program ini sangat bermanfaat, khususnya bagi para guru, umumnya para pemerhati evaluasi pendidikan. Bagi guru yang ingin menganalisis soal, baik pilihan ganda maupun uraian, dapat dilakukan dengan menggunakan software ANATES. Nah, pengujian ini menggunakan yang pertama uji reliabilitas, yaitu uji
Uji reliabilitas itu serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukurannya yang tidak dilakukan dengan alat ukur dilakukan secara berulang. Lalu yang kedua itu ada menentukan kelompok unggul anasor. Nah, dari tes yang dilaksanakan terhadap peserta didik, maka hasil tes tersebut akan menghasilkan variasi nilai siswa yang berbeda-beda. Ada kelompok yang memperoleh nilai tinggi dibandingkan peserta didik lain, ada yang mendapatkan nilai rendah, dan ada juga yang mendapatkan nilai rendah dari hasil tes tersebut. Lalu kemudian yang ketiga, uji daya pembeda. Daya pembeda itu perbandingan jawaban siswa kelompok unggul dan kelompok asor. Soal yang dianggap baik dan kelompok asor memiliki perbedaan yang signifikan. Semakin besar perbedaan dianggap semakin baik, dan sebaliknya jika perbedaan negatif soal dianggap menyesatkan. Lalu yang selanjutnya uji daya pembeda. Selanjutnya uji tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran merupakan perbandingan antara jumlah jawaban benar di setiap nomor soal dengan jumlah subjek. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau terlalu sukar. Selanjutnya ada uji kolerasi butir soal dengan skor total. Butir soal yang memiliki kolerasi tinggi dianggap sebagai soal yang lebih baik dibandingkan dengan soal yang nilai kolerasinya rendah. Butir soal dikatakan signifikan atau bahkan sangat signifikan jika mempunyai kolerasi antara butir skor butir dengan skor totalnya 0,51 ke atas. Dan yang terakhir adalah uji kualitas pengecoh. Uji kualitas pengecoh merupakan hasil analisis untuk melihat alternatif jawaban yang baik untuk digunakan kembali dan alternatif jawaban yang buruk akan diubah atau diganti pada soal pilihan ganda. Ada alternatif jawaban atau opsi yang merupakan pengecoh. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.